Oke, Anamorlah buah ya. Oke, Anamorlah siap. buah ya. Coconut, Buah karambia. coconut yang ambo suka. Yo, welcome back to Atalama bersama saya Dewi Koto in the channel of the Sege in the Jakarta Kari, and please welcome Uda Ujo Project Po. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh. Terima kasih nih sekali lagi nih. Udah Ujo lagi ya. Uda, Ujo Ujo. sendiri aja adalah Uda. Bukan, kalau Uda itu Aju. Oh gitu. Kalau di Pariaman Aju aslinya. Oh Ajo. Nah Ya. gini nggak, sebenarnya Ujo itu adalah Uda Joni. Karena nama asliku Joni. Ujo, Uda, Joni. Iya. Joni apa? Joni Iskandar enggak kan? Joni Permato. J- Orang Minang. Parmato Bundo. Eh. Jadi asli mah Uda. Jadi sebenarnya kalau misalnya ngomong asli, aku asli Bandung. Kenapa? Karena lahirnya memang di Bandung. Tapi kalau misalnya ngobrol-ngobrol masalah orang tua, dua-duanya itu asli Minang. Nah, itu tuh. Bapak itu adalah di Matua Bukit Tinggi. Papa Matua Bukit Tinggi. Matua Bukit Tinggi. Ibu itu manggilnya udah mami ya, rada Belanda. Mami itu adalah Solo Selatan, Muara Labuah. Muara Labuah, Solo Selatan. Oke, Anak siap. Muara Labuah ya. Oke, terus lahir di Lahir di Bandung. tapi Bandung. sorry nih, gua ngomong Nggak Minang jadi boleh nggak? masalah. Berarti lahir di Bandung, terus kota kecil di Bandung, sekolah di Dari Bandung. memang gini, mama sama papa itu kebetulan perantauan. Nah, orang Iya, Minang lah iya. merantau ya Iya, kemanapun. iya, betul. Ujung dunia manapun pasti ada orang Minang, termasuk Bandung waktu itu. Jadi ibu sama bapak itu merantau dari Minang ke Bandung. Jadi aku tuh kebagian lahir di Bandung Siap, gitu. gitu. Tapi darah nggak bisa dipungkiri ya. Nggak bisa dipungkiri, walaupun gini teman-teman, maaf ya kalau misalnya dia suruh ngomong Minangnya, jujur aku nggak bisa. Tapi kalau Tapi misalnya ngerti ada ya? orang Minang ngobrol, Ngerti ya? ngerti lah aku gitu. Misalnya udah lagi nongkrong nih, terus ada orang Minang ngomongin udah di belakang pasti ngerti ya ya? langsung gini, gini ngomongin gue ya, apa kece gitu Iya, ya. kok kecek. Tapi cie bisa ya. Cie bisa. Coba lagu Minang seda. Aduh. Lagu Minang yang apa yang masih Apa ya? terngiang-ngiang gitu. Apa ya lagu Minang ya, ini kacau nih. Dulu waktu kecil itu apa ya? Soalnya ada lagu aku udah lupa sebenarnya, tapi dulu ada satu festival lagu Minang, aku datang gitu loh. Judulnya Hujan gitu. Di Bandung. Di Bandung, Hujan. Lalamu, aduh lupa banget itu lagu cinta, aku sedih banget. Oh tahu, hujanlah turun pulau gitu nggak? Iya itu Itu kan. emang legend tuh lagu. Waduh, berarti itu tuh masih kejamanan. Pernah nggak ke Solok atau pernah nggak ke Muara Labuh itu? Muara Labuah enggak, jujur terakhir SMP ke Muara Labuah, udah lama banget. Sedangkan umur sekarang udah banyak banget ya. Berapa 27? 27 kali ikut pemilu. Tapi udah Ujo ini apa namanya? Sneakerhead banget, basket banget. Iya, kebetulan. Awas suku bana aja. Alhamdulillah. Setelan udah Terima udah kasih, suku bana. terima kasih. Undercover. Oke, siap. Jadi celana diskonan. Masa sih? Iya diskon? dong. Yang penting kita nyaman kan. Kita nggak perlu tahu belinya bekas baru. Yang penting kita nyaman. Oh, semua tuh. Kalau Betul, kan? istilahnya baju second. Nah, second. Baju second. Dulu kalau bahasa Bandungnya tuh adalah cimol. Samo, Cap karung. Samo ya. biar dah. Samo ya, iya kan. Tapi yang limited ya, branded limited. Pilih gitu-gitu. sendiri lah, cocok. Deal, nggak Oke, cocok. siap. Harga bersahabat banget. Bersahabat ya. Oke, gitu. siap. Oke dah, boleh nggak dah? Ini kan channel Ota Lama ini ngobrol enak nih. Otak lama. Otak. Iya, OTA. otak. Jadi Ada ngobrol enak, ngobrol ya. Jadi channel inspirasi buat teman-teman semua di Iya. YouTube yang baru saya bangun ini. Jadi boleh nggak udah cerita sedikit tentang perjalanan karir udah sampai sekarang? Ya, briefnya ya. Ya. Jadi sebenarnya gini, kalau misalnya ngomong karir, sebenarnya kita nggak pernah tahu kita mau meniti karir seperti apa, tapi jadinya seperti apa. Nah, karir aku itu adalah bermula ketika aku kuliah. Di kuliah itu ternyata di Bandung itu ada namanya, dia kan Universitas Parahyangan. Parahyangan. Di Parahyangan itu karena aku kebagiannya di FISIP. FISIP ya? FISIP itu terkenal kalau misalnya acara kesenian, terkenal dengan komedi musikalnya. Komedi musikal. Komedi musikalnya ternyata dilatih waktu itu sama akang-akang, bahasanya uda-uda dari Padiangan. Padiangan itu adalah satu kelompok mahasiswa Pajajaran Parahyangan. Memang udah ngetop banget dari tahun 80-an. 80-an. Tapi terus turun sampai angkatannya ada Denny Chandra, Isur Muchtar, Daan Arya dan lain-lain. P Project ya? P Project. P Project, siap. Mereka lah yang latih
Oh, yang gitu. latih anak-anak Unpar Visip itu. Tapi karena ternyata menyenangkan, terus mulailah ada rekrutmen. Jadi nggak ada pendaftaran, nggak ada apa. Ajaklah si Ujo, ajaklah Tika, ajaklah Yosi. Itu anak-anak Project Pop itu adalah itu cikal bakal Project Pop. iya, karena Siap, mereka siap. lah seniornya gitu loh. Kegiatan kita mostly kebanyakan adalah berkomedi musikal, acara perusahaan, acara apa di Bandung. Jadi, Iya, siap. nah kalau abang-abang kita itu memang sudah ngetop di Bandung karena mereka bersiaran juga radio. Iya, benar. Tahu-taunya mereka itu mendapatkan penawaran untuk bisa buat acara TV. Zaman itu TV baru ada SCTV. SCTV doang. SCTV di Surabaya pula tuh. Nah, kita buatlah acara P Project, buat acara Project P nama acara Project TV. P, dibalik ya. P Project. Acara-acara komedi yang musikal, parodiin cerita ini, cerita itu. Nah, Iya. aku kebagian lah. Oh, Nah, gitu. kegiatan-kegiatan aku itu sebenarnya menyenangkannya karena aku tidak bisa bernyanyi, tapi nggak jauh dari nyanyi-nyanyi kan kita biasa Masa ya. sih- masa sih nggak bisa nyanyi Maksudnya gini, seorang- orang-orang Minang itu kan gampang lah nyanyi ini, Iya, nyanyi iya. itu segala macem. Terus aku zaman-zamannya Michael Jackson, zaman apa, seneng lah bergoyang-goyang dikit. segala Enjoy macem. aja ya. Nah, sekali waktu, totonya abang-abang kita itu punya satu keuntungan dari kaset. Oh, kaset tape ya, Kaset tape. mereka itu kan meledak banget di Indonesia parodinya. Mereka nggak ambil. Kenapa? Dia bilang gini, buatin aja lah adik-adik aku ini album Sebuah ke album. musika. Terus gini. Oh, langsung musika? Iya. Mau buat album apa? Kalian kan udah komedi. Kami kan memparodikan lagu. Biar abang adik-adik kita ini kita kerjain, suruh buat album, buat lagu sendiri atau enggak lagu-lagu yang bukan plesetan. Oh, gitu. Dibuatlah Project Pop. Jadi Nah, dari gitu banyaknya adik-adik angkatan, dipilihlah waktu itu 7 orang. Ada aku, Bang Ujo, Tika, Yosi, Yosi, Gugum, Gugun, Odi, Oon, dan Oon, satu Odi. lagi ada Hilman dulu. Nah, itu yang Hilman ini ya, yang akhirnya sebentar doang ya. mengundurkan diri setelah album pertama. Heeh, sebentar. Jadilah kita di situ. Nah, kalau misalnya teman-teman sempat lihat ada lagu Lumpia Bakpia di album pertama, itu sebenarnya lagu-lagu warisan karena kita belum bisa buat lagu, belum berani. Udah dari P Project ya? Nah, itu dikasih sama Kang Isur buat lagu. Kang Isur, Tapi di kalau misalnya sempat lihat albumnya udah ada Yosi nyumbang lagu tuh. Karena Yosi rapper banget. rapper banget sejati. Buat lagu ABG, buat lagu segala macam. Tua Gapat, segala macam. Nah, Tua Gapat itu udah album kedua. Di Album situ kedua. kita udah berani tuh. Full kebanyakan lagu Yosi. Oh, gitu. Berapa album alhamdulillah. Ya itulah awal karirnya. Tapi di lain sisi mulailah kalau misalnya nge-MC itu gara-gara di kampus. Itu Ayo dong kan anak-anak P Project lucu-lucu buat dong ini dong MC. itu udah profesional atau Belum masih profesional, fun-fun nasi doang? bungkus. Nasi bungkus doang ya. Pulang jalan kaki, baju minjem teman. Tapi masih kayak gitu. satu kampus semua. Masih satu kampus. Tika, Ujo, Yosi waktu itu nge-MC. Berarti Tau-taunya kedengeran sama yang senior kita di P Project P waktu itu. Project ya. Udah mulai nge-MC ya di kampus. Iya. Mau nggak? Zaman itu ya. Heeh. Mau nggak dibayar 1 juta? Wah, kalian bertiga MC tapi di bank. Banknya waktu itu zaman terkenal banget. Bank Bali. Pengalaman pertama. Pengalaman pertama. Serius, Pak? Iya. 3-an. Bertiga Ini doang. acara bank. Iya. Ya mau. Susah cari baju pinjam. Iya, jas apa. Berangkat diantar teman yang punya mobil, pulang naik angkot. Oh, gitu. Tapi itulah hasil macamnya ada pertamanya. Iya, ada naik turunnya gitu iya, ya. Iya. makanya. Mantap. Itu awal-awalnya. Jadi sekarang sampai di sini, sekarang rutinitasnya apa nih? Udah. Alhamdulillah. Project Pop udah berjalan 23 tahun. Udah. Kalau misalnya ada yang nanya Project Popnya mana? Alhamdulillah masih ada. Masih ada. Walaupun mungkin kalau untuk konsumsi TV itu kan udah nggak banyak lagi menyiarkan acara musik. Iya, Musik-musik bener-bener. kebanyakan adalah kontes musik, Oke. kontes bernyanyi. Heeh. Alhamdulillah Bakat. kitanya masih ada, off airnya masih ada. Coconut. Coconut. Yes, Coconut. Buah kalapo. Jadi soundtrack ini ya, soundtrack. Bahana ya karena aku kebetulan aku sama Tika udah 4 tahun siaran di Di Bahana Bahana FM FM. Jakarta. Ya kita licik lah, masa lagu kita nggak diputar, kita putar sering-sering. Sabotase sedikit Iya. ya. Jadwalnya Senin sampai Jumat ya. Senin Jumat 6 sampai 10 pagi. Nah, jadi kalau untuk buat sanak-sanak naniu menanga udah ujo Uni Tika Di Jakarta. Tika Boleh lah dipanggil Uni aja lah ya. Karena udah familiar juga sama Iya, Minang betul, ya. betul. Di Bahana FM jam Senin sampai Jumat jam 6 pagi Sampai 10. sampai jam 10 pagi. Betul. Siap. Siap. Oke, udah ada nggak sedikit
berbagi pengalaman saat down, terus gimana caranya bangkit lagi gitu Bang. Sebenarnya gini, pengalaman down yang banget kerasa sama Project Pop. Jadi kita semangat nih, wah dapat udah dapat jadi grup loh. Orang susah-susah nawar-nawarin itu kan dulu ya, Iya, nawarin demo. Kalau aku dibuatin album, dibantuin. ya jadi maksudnya udah satu rezeki yang mungkin orang nggak punya. Senang buat satu album, ternyata kita dapet tuh yang namanya resesi ekonomi, krisis moneter tahun 97-an. 97-98 ya. Selesai. Uang tabungan nol. Masa sih? Iya, kenapa? Karena ketika krisis moneter zaman dulu, yang paling kena itu paling kerasa adalah kegiatan-kegiatan yang nggak kantoran. Iya, dunia hiburan itu kan kebutuhan nggak premier, nggak sekunder, nggak tersier, malah yang terakhir kali ya. Ya pilihan terakhir. Pilihan terakhir. Jadi mungkin orang-orang udahlah kalau misalnya mau buat acara kantor MC lah. Pribadi aja, iya, atau tar dulu aja. Minimalisir aja semuanya. Jadi kegiatan kita waktu itu nol. Oh gitu. Nah tapi apa ya? Mungkin waktu itu yang berkata lain adalah Tuhan berkata lain. Ya udah kalau kau emang udah ingin coba di sini ya stay di sini. Jalannya di sini. Tetap buat lagu, tetap apa, ternyata balik lagi kondisinya sekitar tahun 9899 kan membaik. Tahun 2000 kita keluar album. Tapi emang dalam berapa tahun itu ya apapun lah, ngamen di kafe segala macam. Iya, maksudnya dalam tanda kutip ya. Jadi karena kenalan baik, kita punya temen punya kafe, boleh nggak aku gini? Boleh. Lu ini aja, walaupun tidak tiap minggu, bukan ini. Cobalah Project Pop, akhirnya disitulah kita mulai Kawah Chandra di mukanya, manggung bener dekat penonton. Emang ini terus di situ kita belum punya lagu banyak, kita bawain lagu orang tapi kita parodiin penampilannya. Oh, lebih customnya lebih. Iya, misalnya aku jadi Spice Girl, jadi cewek, misalnya seperti itu. Tika waktu itu jadi siapa? Oh, misalnya jadi aku jadi Michael Jackson lah, apapun kita lakukan. Berarti lebih nge-entertain orang ya. Betul. Tapi si pengunjung kafe ini. Tapi kalau misalnya nggak gitu, mungkin kita nggak punya ilmu yang seperti dimiliki oleh teman-teman yang biasa nyanyi top 40. Penyanyi top 40 itu ada penonton yang nyanyinya bagus, nggak ada penonton nyanyinya bagus. Ada penonton dia malah makin dekat, dia bisa lebih dekat, bisa lebih chit-chat, lebih berani berinteraksi. Itu yang kita belajar. Makanya dengan kita pernah nggak ada kerjaan segala macam, nggak ada kerjaan yang harus nggak diniatin, harus ada niatnya. Awalnya dari niat. Awalnya dari niat dulu. Ada penonton, nggak ada penonton, kerjain aja. Konsisten aja. Tapi ya alhamdulillah, ya inilah buahnya 23 tahun masih diingat orang dan masih mau ada yang dipanggil lah ya. Oke, alhamdulillah. Jadi rencana ada mau ini nggak udah berkunjung ke Minang, ke kampung jujur aja belum lagi berkunjung. Terakhir itu ada satu kerjaan yang menyebabkan aku harus ke Padang, jadi aku belum sempat ke Solonya, tapi sempat ke Bukit Tinggi. Jam Gadang? Sempat ke Jam Gadang, sempat jalan-jalan ke Bukit Tinggi, ke lihat Pasar Diateh, Pasar di Bawah. Pasar Bawah ya. Nah dulu tuh rumah tante itu dulu ya, sekarang udah nggak ada. Di mana rumah tante? Belakang-belakangan sama kebun binatangnya udah nggak ada kan? Rumah Hante Uda Ujoko di belakang kebun binatang. Kebun binatang Bukit Tinggi. Tapi sekarang kayaknya udah nggak ada. Ya udah nggak ada. Terus rumah adiknya mama itu ada di Perumnas Ayetawa ya. Ayetawa Padang Kota. Padang Kota. Ada. Siap. Tapi itu juga beliau udah meninggal. Jadi memang makin sedikit alasan untuk pulang, kecuali ingin jalan-jalan aja, karena mama sendiri udah termasuk yang paling tua dan udah di Bandung sekarang. Berarti mantan-mantan enggak ada di Padang ya? Mantan apa? Enggak, biasanya kan orang pulang kampung mengunjungi mantan gitu. Iya, nah itu sulitnya, aku belum pernah punya mantan orang Minang. Nah, itu. Siapa yang mau jadi mantan aku? Enggak. Jadian dulu. Oh, jadian dulu. Udah jangan. Nanti istri kamu marah deh. Jadi di rumah tuh komunikasi bahasa enggak ada bahasa Minang. Udah nggak ada bahasa Minang, kecuali mama di Bandung, terus banyak sekali saudara-saudara datang, mereka berbahasa Minang, aku menikmatinya aja gitu lah. Beliau masih ada arisan orang Morlabuah di Bandung. Arisan kampung. Betul. Sekali sebulan gitu ya. Sebulan, dan beliau dituakan. Kalau misalnya di Jakarta,
Ya inilah Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika, siap. Istri dapatnya orang Batak. Oh, istri Batak. Orang Batak, mantan-mantan orang Sunda. Mana Nggak ada yang nih Minang, ya? orang Minang mana nih? Aduh, kacau. Nggak ada lagi peluang. Nggak ada lagi peluang ya, jadi Udah ketutup. jadi teman aja semua. Udah, terakhir ada pesan-pesan untuk subscriber, untuk viewer Dayu Koto ini. Nah, untuk di foto sebenarnya kalau mau mendapatkan inspirasi itu ternyata dapat dari mana aja, bukan dari orang-orang yang udah sukses, orang apa. Kadang dapat dari teman. Karena apa coba? Tiba-tiba kita berjalan bersama, teman itu bisa sukses duluan atau mencoba sesuatu duluan. Iya. Misalnya kita sobatan nih. Iya. Fotonya yang buat channel YouTube dia duluan. Iya. Berarti dia yang duluan ingin keluar dari zona yang nyaman, ingin nyoba hal baru. Benar. Cobalah untuk bisa pertama mengamati, kedua menghargai, ketiga kalau mau meniru tirulah orang-orang yang seperti ini. Terdahulu gitu ya. Yang Eh, mau enggak gini. Awak baru membangun baru. Enggak, justru gini, seseorang yang mau mencoba hal baru. Karena anak-anak zaman sekarang itu bisa karena nekat, karena dia mau aja. Iya. Mau buat channel seperti udah yang satu Dengan ini. alat seadanya. Dengan alat seadanya, tapi hasilnya kan kita nggak pernah tahu. Insya Allah. Insya Allah yang nonton ini misalnya berapa ribu ya, kita nggak pernah tahu kan gitu loh. Justru dapatlah inspirasi dari siapa aja yang mau diambil, dari orang sebelah, temen, Dari siapapun. orang anak kecil Dari kayak orang siapapun. junior, senior. Kita biasa lihat di dilihat di sosial media. Ada tukang Grab tapi begini-begini, itu Nah. inspirasi. Ambil semangat. Jangan menutup kemungkinan gitu ya, jangan. Dari mana? Pokoknya kita welcome for Iya. anything, everything. Anything from everywhere. Oke, udah. Sekali lagi Ambo mengucapkan terima kasih banyak untuk udah Ujo. Terima kasih sudah berkunjung. Semoga sehat selalu, semangat Alhamdulillah. selalu. Pokoknya jangan mati semangatnya, Insya soalnya Allah. semangat yang dipancarkan bisa jadi semangat untuk yang nonton. Insya Allah. Jadi baik itu perlu doa sebaliknya untuk udah Ujo. Amin, amin. Sehat selalu, Amin. keluarga, Amin. kawan-kawan tetap kompak. Amin. Ya kan? Jadi Ya. sado cita-cita terwujudkan lah. Amin. Insya Allah. Amin. Sehat selalu. Ya. Kita terakhir nyanyi live coconut. Oke. Coconut mana ya? Coconut, buah kelapa. Coconut, Buah yang aku karambia. suka. Oh, buah karambia. Itu versi Minang, Oke, kita terakhir, sorry. Coconut, Buah karambia. Coconut, yang ambo suka. Oke. Hey. Oke, assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Sukses. Alhamdulillah. Dir sanak sadonyo dan awak sayangi. Patangko dan batanyo, kalau bisa tolong dibuatkan Q&A untuk setiap bidang tamu yang kau udah interview. Oke. Nah, permasalahannya mereka, proses pencarian bintang tamuko dilakukan dengan dua metode. Metode pertama, sebelumnya alhado perjanjian, ya kan? Ada perjanjian tuh misalnya mulai dari DM, buat perjanjian, atau ada koneksi yang menghubungkan, ada perantaranya. Jadi diaturlah jadwalnya pertemuannya di bilo, bisu atau kini, ya kan. Nah, yang kedua, proses pencariannya kok adalah dengan cara menodong, ya kan, batodong. Nah, batodong istilahnya. Jadi misalnya awak pergi ke misalnya ke radio atau ke kantor atau kalau kasih syuting atau ke studio segala macam. Jadi basobo gitu kan, dicari, ditunggu berjam-jam, bertunggu basobo langsung todong. Bang, udah Kak, bisa nggak saya sebagai bla 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 bla, boleh nggak sekedar bercerita tentang bla 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 bla? Oh boleh. Jadi peluangnya tipis sana, 50-50 antara yo jo indak. Kalau tak buka Q&A, artisko ndak bersedia, susah kan, kecewa sana nantinya. Nah, mode itu cerita sana, bacaronyo kemagiah Q&A untuk sanak-sanak sadonyo. Nah, begitu masalahnya sana. Jadi dia bisa jadi pertimbangan untuk sana, ya harap dimaklumi. Dan Ambo akan taruh untuk berjuang demi Ota Lama Kito Basamo. Salam hormat, Dayu Koto.